Sebenarnya Priyo sebelumnya memberikan kesaksian palsu, didukung oleh Ririn. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini ada rekayasa juga dari pengacaranya atau ini cuma rekayasa dari Ririn kepada Priyo. Tergantung dari apa keterangan Priyo ini kepada penegak hukum. Keterangan Priyo ini nanti penting di persidangan. Kalau dia bilang ini ada rekayasa dari pengacaranya, aduh bisa kena tuh si siapa? Si Tony. Apalagi kan Tony kan pengacara baru tuh kan. Peristiwa hukumnya udah lama terjadi, Tonynya baru muncul kan. Ya namanya pengacara seringkali kena tipu sama kliennya. Jangan kan Tony RM kan. Kita aja sering kena tipu sama klien kok. Proses dalam pembuktian fakta-fakta yang berbalik arah kan oleh Priyo bahwa dia itu merasa diarahkan saat proses yang pertama oleh Ririn untuk melakukan pembunuhan, padahal dia tidak ada. Ini gimana konteks? Itu namanya rekayasa kesaksian ya. Pada umumnya terdakwa atau tersangka yang didakwa ini seringkali mengolah-ngolah kesaksian, merekayasa kesaksian baik untuk diri sendiri sebagai terdakwa maupun saksi-saksi yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan diri atau untuk membuat ada peringan hukuman gitu. Nah, tampaknya ini kan si Priyo dengan Ririn. Nah, Priyo bilang pada waktu kesaksian pertama dia menyatakan adanya pembunuhan dilakukan oleh beberapa pihak nih, pelaku yang banyak. Tapi kemudian dianulir ini dalam kesaksian berikutnya bahwasanya enggak, sebenarnya hanya dia dengan Ririn, kan begitu kan yang disampaikan Priyo. Artinya sebenarnya Priyo sebelumnya memberikan kesaksian palsu, didukung oleh Ririn yang memberikan kesaksian palsu. Tapi kemudian Priyo menyatakan sebenarnya ini kesaksian palsu ini yang saya buat pertama kali. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh saya adalah Ririn, kan begitu kan. Nah, jadi kita bisa menganggap Priyo ini kemudian berbalik dari memberikan kesaksian palsu menjadi memberikan kesaksian yang jujur. Nah, tinggal waktu dia memberikan kesaksian palsu siapa yang nyuruh? Oh, kata Priyo Ririn kan gitu kan. Ririn lah yang kena ini kan. Jadi, tapi dengan kesaksian Priyo ini menjadi terang suatu perbuatan pidana dengan pelaku-pelakunya. Ternyata pelakunya cuma Ririn dan Priyo. Begitu. Karena cuma dua pelakunya ini ya mereka lah yang kemudian menjadi terdakwa. Pelaku lain fiktif begitu. Nah, sekarang terhadap rekayasa kesaksian ini siapa otaknya? Kalau Priyo bilang Ririn akhirnya mengakui iya, berarti kan Ririn sebagai otak utama nih yang dimana membuat kesaksian keterangan palsu kan. Dia juga bisa dipidana tambahan lagi sebenarnya, diperberat hukumannya kan kalau ada hukuman terhadap dia begitu. Nah, si Priyo dia bisa diperingan hukumannya karena sudah berkata jujur gitu. Jadi dia bisa dianggap sebagai terdakwa yang melakukan upaya kolaborasi dengan pihak penegak hukum, hakim maupun jaksa untuk membuat terang suatu hal terjadinya peristiwa pidana. Jadi karena dia sudah berkata terus terang dan jujur, dia kemungkinan besar akan diperingan hukumannya. Tapi kan dalam kesaksian awal kan didampingi oleh kuasa hukum, Bang, untuk pernyataan yang... Siapa kuasa hukumnya? Itu Tony. Yang akhirnya juga sekarang dipecat apa dipanggil? Ya, dicabut kuasanya, gitu bukan? Ya kan? Nah, kita nggak tahu nih apakah ini ada rekayasa juga dari pengacaranya atau ini cuma rekayasa dari Ririn kepada Priyo. Tergantung dari apa keterangan Priyo ini kepada penegak hukum. Apakah ada rekayasa dari pengacaranya juga? Apa tidak? Oh, cuma rekayasa dari si ini aja. Si Ririn aja kan begitu. Nah, keterangan Priyo ini nanti penting di persidangan. Kalau dia bilang ini ada rekayasa dari pengacaranya, aduh bisa kena tuh si siapa? Si Tony. Apalagi nanti kalau diperintah membuat laporan, gitu. Bang, kemarin kesaksian dari Priyo kan viral juga, Bang. Dia menjabarkan terjadinya pembunuhan. Saat itu memang dia melihat dan dia juga diajak, cuman dia nggak mau. Tapi dia membantu menguburkan doang, Bang, 5 jasad itu. Iya, turut serta melakukan lah itu. Jadi Priyo itu turut serta melakukan pembunuhan. Turut serta ya.
tidak melakukan pembunuhan tapi melakukan penguburan kan. Nah, itu turut serta, bagian dari turut serta melakukan gitu. Tapi menguatkan memang ada barang bukti yaitu palu yang dia lihat langsung untuk membunuh, untuk dipotong karena posisinya panjang. Ada dibawa ke tukang las untuk dipotong. Diselidikin memang Ririn itu menyuruh untuk memotong barang itu jadi pendek untuk membunuh. Kekuatan hukum Ririn itu jadi otak utamanya bisa Bang nilai? Ya bisa, kalau memang Priyo menjadi saksi kunci, apalagi dibarengin dengan bukti-bukti lain kan, dan pengakuan Ririn, berarti Ririn sebagai pelaku utama, sutradara pelaku utama itu dia, begitu. Priyo pelaku penyerta, turut serta, tapi tidak melakukan pembunuhan atau turut serta menguburkan kan, tapi sama aja kan, termasuk menghilangkan barang bukti kan, begitu. Bang ini juga kan lagi dicari namanya Aman Yani. Siapa itu Aman Yani? Salah satu pegawai bank BJB yang terindikasi juga dia terlibat juga Bang, tapi sampai sekarang belum ketemu nih Bang. Ya, kabur, melarikan diri. Ya kan, tapi asuransi atau apa sih yang bisa masih mengalir walaupun dia pensiun? BPJS itu masih mengalir Bang, masih bisa diambil beberapa tahun ini dan diakulasi dengan KTP-nya si Ririn. Nah itu gimana sih Bang melihat itu Bang? Ya mungkin pakai ilmu surat kuasa kali ya. Surat kuasa dari korban-korban ini yang punya asuransi diberikan kepada Ririn kan, seolah-olah surat kuasa ini asli kan. Padahal itu mungkin surat kuasa yang modifikasi atau fiktif. Atau surat kuasa yang palsu dipakai untuk mencairkan kan begitu. Bekerja sama dengan pihak bank. Siapa pihak bank? Pihak bank. Oh si Aman siapa? Aman Yani. Ya, dia mungkin turut serta mencairkan ini kan asuransi. Kasusnya beda lagi. Gitu. Jadi bukan kasus pembunuhan tapi kasus dokumen palsu. Tapi kan ada anggapan hutang piutang Bang dalam proses ini. Iya, tentunya itu rangkaiannya begitu. Jadi motif-motifnya sama modusnya itu. Bang, dilihat dari CCTV, Tony sendiri sebagai kuasa hukum, dilihat dari CCTV itu memang bukan Tony atau si Priyo yang ada di CCTV itu, orangnya gede. Itu gimana sih Bang analisis? CCTV yang mana ini? Yang ada di TKP itu Bang. Ya kan si Tony nggak mungkin ada di TKP kalau dia melihat ada CCTV, makanya itu Ririn sama Priyo. Tapi dengan raut muka dan bodi yang beda, bukan si Ririn sama si Priyo. Ini ada orang lagi Bang yang membunuh yang seaslinya. Nah itu ya kita itu urusannya penyidik itu, bukan urusan kita tuh kan. Jadi penyidik nanti akan meneliti itu, gitu. Karena kita juga nggak bisa melihat tuh sebenarnya apa yang terjadi kan, gitu. Jadi nanti urusan penyidik tuh melakukan identifikasi dan forensik. Tapi kalau dugaan terbukti bahwa memang otak utamanya dia Bang dengan berencana niat, hukum fatalnya berapa sih Bang? Kan pembunuhan berencana dan pemberatan, ya hukuman mati. Ancaman hukumannya. Tapi itu juga hukumnya juga bahwa si Tony itu juga diprank lah bahasanya oleh Ririn. Itu dia kan Tony kan pengacara baru tuh kan. Peristiwa hukumnya udah lama terjadi, Tony-nya baru muncul kan. Ya namanya pengacara seringkali kena tipu sama kliennya. Jangan kan Tony RM kan. Kita aja sering kena tipu sama klien kok. Tapi dia meyakinkan Bang mendatangi sebuah gubernur. Dia menjelaskan dengan si siapa nih? Siapa? Si Tony RM mendatangi ke KDM menjelaskan. Namanya juga dia kena tipu, dijelaskan juga ininya dia kan dia nggak ngerti. Sekarang kan dia baru sadar, oh saya kena tipu kan begitu. Itulah nasib jadi pengacara itu.